Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, berkat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring TIK di kelas 6 dan masih bersama Ustazah Ike. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk sholih, sikap berdoa. Doa sebelum belajar daring TIK. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma yasir wala tu'asir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Oke anak-anak, apa kalian sudah siap untuk pembelajaran daring hari ini? Bagus. Sekarang kalian simak video ini sampai selesai ya. Nah, anak-anak, seperti biasa Ustazah akan mereview dulu terlebih dahulu materi apa saja yang sudah kita pelajari di bab 1. Jadi di bab 1 kemarin kita sudah belajar mengenal program pengolah angka. Dan subbabnya yang pertama adalah mengenal aplikasi pengolah angka. Ada dua, yaitu Calc dan yang kedua Microsoft Excel. Kemudian yang subbab B, kita sudah belajar Microsoft Excel sebagai program pengolah angka. Yang sudah kita pelajari adalah semua data di Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Kolom diwakili oleh abjad dan baris diwakili oleh angka. Kemudian di subbab C, kita sudah belajar menjalankan program Microsoft Excel. Nah, ini nanti akan saya praktikkan. Di subbab D, kita sudah belajar tampilan jendela Microsoft Excel. Ini juga nanti akan Ustazah praktikkan. Di subbab E, kita sudah belajar menu dan icon dalam Microsoft Excel. Ini juga nanti Ustazah praktikkan. Dan di subbab F, kita sudah belajar mengoperasikan Microsoft Excel. Ini nanti juga Ustazah praktikkan. Berarti dari subbab C sampai subbab F, ini Ustazah langsung praktikkan saja ya. Nah, ketika kalian mengaktifkan laptop, jangan lupa untuk selalu di-refresh ya. Kemudian kalian tadi di subbab C adalah mengaktifkan program Microsoft Excel. Caranya gampang, kalian tinggal cari saja logo X yang berwarna latar hijau seperti ini, klik 2 kali dengan cepat. Nah, kemudian kalian pilih di sini yang blank workbook. Nah, ini subbab C sudah ya, mengaktifkan Microsoft Excel ya, seperti ini tampilannya. Kemudian di subbab D, yaitu bagian-bagian aplikasi Microsoft Excel. Oke, bagian yang pertama adalah title bar. Title bar itu adalah tempat untuk menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Itu letaknya ada di atas sini. Kemudian yang kedua adalah tab menu, adalah deretan menu yang berisi perintah. Nah, menu itu yang ini, mulai dari file sampai view, ini namanya adalah tab menu. Kemudian ada toolbar, toolbar itu deretan icon untuk mewakili sebuah perintah. Di setiap tab menu terdapat beberapa toolbar. Contohnya, pada tab menu home terdapat toolbar font, alignment, number, dan lain-lain. Nah, bisa dikatakan toolbar itu sama dengan grup ya. Nah, kalau misalnya di sini Ustazah klik menu home, berarti di sini menampung grup atau toolbar seperti clipboard, font, alignment, number, style, cell, editing. Ini namanya adalah toolbar ya. Kemudian yang keempat ada formula bar. Formula bar itu menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Formula bar itu letaknya ada di sini. Nah, itu namanya formula bar ya. Kemudian yang kelima ada active cell. Active cell adalah menampilkan sel yang sedang aktif. Nah, untuk active cell sendiri itu ini ya, di sini di name box ini kalau misalnya Ustazah klik di sini berarti bisa dikatakan ini adalah sel yang sedang aktif adalah sel A1 dan seterusnya. Berarti ini sel B1. Kalian tinggal lihat aja di name box-nya sini ya. Kemudian sel. Nah, kalau sel itu sendiri ya ini yang kotak-kotak kecil ini namanya sel. Kemudian yang berikutnya ada kolom. Kolom itu adalah yang diwakili oleh apa tadi? Huruf ya. Ya, berarti yang ini A, B, C dan seterusnya ini kolom. Kemudian untuk baris diwakili oleh angka, yaitu dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada worksheet tabs, yaitu
ini tab worksheet ini untuk menambah lembar kerja baru. Jadi kalau kalian sudah mengklik sheet, ini tidak perlu lagi kalian membuka Microsoft Excel lagi ya, cukup menggunakan ini saja. Nah, dan untuk menambahkannya tinggal diklik aja new sheet. Nah, kemudian yang terakhir adalah scroll bar. Scroll bar itu ada dua, yaitu scroll bar vertikal dan horizontal. Kalau scroll bar vertikal itu untuk menggulung layar ke atas dan ke bawah ya, seperti ini. Kemudian yang horizontal itu untuk menggulung layar ke samping kanan dan ke samping kiri. Nah, itu tadi bagian-bagian dari aplikasi Microsoft Excel. Kemudian subbab yang berikutnya adalah menu dan icon dalam Microsoft Excel. Sebetulnya untuk menu dan icon yang digunakan dalam Microsoft Excel ini semuanya kita gunakan. Menu ini semua kita gunakan, ikonnya juga, tapi mungkin yang paling banyak sering akan kita gunakan adalah di menu home. Kemudian untuk ikonnya sendiri adalah icon ini ya, ini icon borders. Ini fungsinya untuk membuat tabel, itu yang akan lebih sering kita gunakan. Tapi bukan berarti semuanya tidak penting, semuanya penting, cuman yang lebih sering itu ada di menu home dan ikonnya bernama icon borders. Nah, ada lagi satu icon yang akan sering kita gunakan, yaitu adalah icon untuk menyimpan atau save. Nah, kemudian untuk mengoperasikan Microsoft Excel di subbab F atau yang terakhir ya, caranya juga sama. Dalam mengoperasikan Microsoft Excel itu yang harus kita lakukan adalah membuat dokumen baru ya, seperti ini tadi ya, membuat dokumen baru. Kemudian membuka file. Membuka file artinya kita harus menyimpan terlebih dahulu file yang sudah kita simpan, baru kita bisa buka. Caranya dengan mengklik icon save, kemudian nanti kalian cari yang sudah tersimpan itu di mana, misalnya di My Document ya, bukalah di My Document ya. Kemudian menyimpan file juga tadi menggunakan icon save juga. Nah, itu tadi review kita di bab 1 ya, semoga kalian masih ingat. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke bab yang baru, yaitu bab 2. Judul besarnya adalah menggunakan Excel sebagai program pengolah angka. Subbab yang pertama akan kita pelajari adalah membuat lembar kerja baru, dan yang B memasukkan data. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah untuk yang A ini, setelah mempelajari materi ini kalian bisa memasukkan data berupa angka dan teks ke dalam sel. Kemudian untuk subbab yang B, tujuannya adalah kalian mampu mendemonstrasikan pembuatan lembar kerja baru Excel. Baik, kita langsung saja yuk. Yang pertama, membuat lembar kerja baru. Ini sepertinya Ustazah tidak perlu lagi untuk menjelaskan ya, karena untuk membuat lembar kerja baru ya seperti tadi itu, tinggal kalian buka Microsoft Excel, kemudian kalian klik worksheet tab atau insert worksheet, itu sudah sama saja dengan membuat lembar kerja baru. Jadi ini yang subbab A kita langsung skip aja, langsung kita lewati saja. Nah, kemudian di subbab B memasukkan data. Baik, kalian simak baik-baik penjelasannya ya. Nah, kalian masih ingat kan bahwa semua data di Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Nah, kolom itu diwakili oleh huruf seperti A, B, C, dan seterusnya. Sementara baris itu diwakili oleh angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya area perpotongan antara kolom dan baris, itu disebut dengan sel. Nah, ini sel yang di name box-nya tadi ini kan menunjukkan sel C5. Nah, selnya sendiri itu yang di sini, ya. Nah, kemudian ada istilah baru lagi dalam Microsoft Excel, yaitu sekumpulan sel itu disebut dengan range. Nah, kalau tadi sel itu cuma satu saja, tapi kalau range ini sekumpulan sel. Lalu seperti apa gambarnya? Nah, ini namanya range. Nah,
bagaimana cara membacanya? Nah, jadi seperti ini. Di sini kan yang di blok adalah kolom C dan D. Kemudian untuk barisnya itu baris 3 sampai 7 ya. Nah, ini namanya adalah sekumpulan sel. Yang di blok ini adalah sekumpulan sel karena dia lebih dari satu. Nah, bagaimana cara membaca range? Untuk membaca range itu tidak sama seperti membaca sel. Kalau sel itu kan ya udah tinggal dibaca aja sel C3 atau sel C7. Ya, tapi kalau untuk range itu cara membacanya seperti ini. Di sini ada tulisan merah ya. Nah, untuk range itu cara membacanya adalah sel C3 sampai D7. Ingat, ini tuh bukan tanda bagi atau tanda titik 2, tapi kalau dalam Excel ini dibaca sampai dengan. Ya, jadi kalau misalnya Ustazah ngeblok dari sini, ini area yang diblok ini namanya adalah range. Jangan lagi mengatakan sel C3 sampai D7 ya, karena dia tidak berdiri sendiri gitu. Ini namanya range. Range-nya C3 sampai D7. Dari mana kok tahu? Nah, ini kalian perhatikan kan, C3 sampai D7. Nah, kan dia nggak mungkin, kok bukan sel C7 Ustazah? Nah, karena kan awal dia menandainya kan di C3 sini kan, bukan di 7 sini. Ya, paham ya maksudnya? Jadi ini cara membacanya adalah range C3 sampai D7. Oke, next kita lanjut. Nah, kemudian di dalam Microsoft Excel itu sendiri ada 4 jenis data. Yaitu yang pertama adalah data teks atau label, yang kedua adalah data angka, yang ketiga adalah data formula atau rumus, ya. Kemudian yang keempat adalah fungsi. Fungsi ini sama seperti formula atau rumus, cuman kalau fungsi ini dia fungsinya itu gunanya untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Sementara kalau yang formula ini dia cuman fungsinya atau kegunaannya untuk perhitungannya yang tidak terlalu rumit seperti fungsi ini. Nantilah Ustazah jelaskan itu ya. Nah, sekarang supaya kalian nggak bingung, di sini Ustazah adakan kegiatan praktik ya. Jadi kalian simak baik-baik soalnya. Di sini Ustazah sudah membuat soal. Nah, deskripsinya seperti ini. Ada 20 anak yang mempunyai warna favorit mereka masing-masing. 5 anak menyukai warna merah, 9 anak menyukai warna hijau, dan 6 anak menyukai warna biru. Nah, kemudian perintahnya adalah buatlah data tersebut ke dalam Microsoft Excel. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya? Nah, kalian harus memperhatikan baik-baik maksud dari soal ini ya. Tadi di penjelasan sebelumnya kan Ustazah sudah menjelaskan tentang ada 4 jenis data dalam Microsoft Excel, yaitu data teks, angka, formula, dan fungsi. Nah, kira-kira untuk deskripsi soal ini dia tuh masuk ke data yang mana? Nah, itu kalian harus bener-bener dipaham dulu itu maksud soalnya. Nah, oke. Untuk cara mengetahuinya itu adalah pada soal ini yang sering disebutkan lebih dari satu kali atau yang sering banyak muncul itu kalimat atau kata yang mana. Nah, oke. Sekarang kita ulangi lagi. Ada 20 anak yang mempunyai warna favorit mereka masing-masing. 5 anak menyukai warna merah, 9 anak menyukai warna hijau, dan 6 anak menyukai warna biru. Nah, berarti di sini ada kata atau ada objek yang sering muncul, yaitu apa? Ada yang tahu nggak? Angka. Nah, kalian perhatikan, di sini kan ada angka 20.
596. Berarti untuk deskripsi soal ini kita menggunakan data angka. Paham? Oke, kemudian yang kedua. Nah, data angka berarti kita gunakan yang data angka. Apalagi yang sering muncul di situ? Kata atau objek apa sih yang sering muncul? Warna. Coba kalian perhatikan soalnya. Warna 1, 2, 3, 4. Berarti di sini menggunakan data apa? Angka kan sudah. Berarti tinggal 3 ini pilihannya mana? Iya, betul, data teks. Karena kan berupa teks kan ini, warna ini kan bukan angka kan? Berarti yang kita gunakan sudah 2 di sini. Data teks dan data angka. Ustazah, ada nggak data formula atau rumus? Kira-kira ada nggak? Kalau kalian mengatakan ada, mohon maaf, itu salah ya. Kenapa? Di sini kan sudah jumlahnya kan 20. Iya, betul. Mungkin kalian mikirnya 5 ditambah 9 ditambah 6 kan 20. Tapi kan itu sudah tercatat di sini kan, sudah muncul di sini. Jadi kita nggak perlu lagi mencari rumus atau mencari jumlah dari 5 tambah 9 tambah 6. Tidak perlu, karena di sini sudah tertulis 20. Jadi yang kita gunakan hanya 2, yaitu data teks dan data angka. Sudah paham? Baik, nah sekarang kita buat data tersebut ke dalam Microsoft Excel. Yuk, sama-sama kita praktikan. Seperti biasa, di refresh dulu, buka Microsoft Excel. Kemudian buka blank workbook. Nah, di sini ya. Nah, tadi yang diketahui adalah data teks dan data angka. Oke, sekarang kita masukkan dulu yang data teksnya sebagai kolomnya ya. Yang pertama adalah warna. Kemudian yang kedua adalah jumlahnya ya. Nah, kemudian untuk yang baris kita masukkan apa saja tadi? Merah, hijau, biru. Merah, hijau, biru. Nah, jumlahnya berapa? Yang merah tadi 5, hijau 9, biru 6. 5, 9, 6. Nah, sudah selesai jadi. Nah, gampang kan? Ya, karena memang ini masih memasukkan data yang sederhana aja dulu ya, yang Ustazah ajarkan. Kalian itu Ustazah ajarkan untuk memahami dulu deskripsi soalnya. Nah, nanti kalau kalian sudah paham data-data apa saja sih yang dipakai di sini, baru kita akan melanjutkan menggunakan rumus ini ya. Sudah jadi seperti ini saja, sangat mudah sekali. Yang penting kalian paham maksud soalnya. Diteliti lagi ini soal ini nih maksudnya dia pakai data apa sih? Nah, baru kalian jabarkan ke dalam Microsoft Excel. Fahim tum? Baik. Nah, sekarang teman-teman, Ustazah akan menyampaikan kesimpulan dan ukhrawi dari pembelajaran hari ini ya. Jadi Microsoft Excel itu sendiri itu fungsinya itu untuk melakukan perhitungan dasar, rumus, fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel, membuat grafik, dan yang terakhir adalah manajemen data. Nah, ini kan semuanya kalau Ustazah rangkum menjadi sebuah kalau Ustazah bilang ini Microsoft Excel tuh fungsinya untuk tempat kita menghitung gitu kan, menghitung dari perhitungan yang sederhana sampai yang paling rumit ya, menggunakan Microsoft Excel. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri
ada ilmu tentang perhitungan ya, yaitu di surah, mohon maaf ini Ustazah lupa ini surah apa, jadi Ustazah langsung saja bacakan artinya ya. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Nah baik anak-anak, tibalah kita di penghujung pembelajaran daring hari ini. Nah sebelum Ustazah menutup pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Duduk sholih, sikap berdoa. Doa selesai belajar daring TIK. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa lagi anak-anak.